Berikutnya pemirsa, polisi mengungkap motif pembunuhan bos toko sembako yang biasa disapa Koh Alex. Pelaku yang merupakan karyawan korban mengaku sakit hati dengan omongan korban. Dalam rilis yang digelar Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Selasa siang, polisi mengungkap Andreas membunuh bosnya Koh Alex setelah disebut pemalas dan sering berhutang. Korban juga disebut sering membandingkan tersangka dengan karyawannya yang lain. Emosi dengan ucapan korban, Andreas pun menyerang bosnya bertubi-tubi. Serangan terus dilakukan meski pemilik toko sembako tersebut telah tak berdaya di lantai kamar mandi. Korban akhirnya tewas dengan luka serius di kepala. Kasus ini terjadi pada Sabtu lalu di toko milik korban di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Tersangka dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan dan pasal pembunuhan. Ancamannya hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kamu kasbon terus, kerja aja males, jarang masuk, nggak kayak karyawan lain. Orang kalau mau minta tolong tuh kerjanya dulu yang benar, dengan nada yang tinggi, disampaikan dengan nada yang tinggi. Kemudian keduanya beradu pukulan serta tendangan hingga membuat korban terjatuh. Karena masih merasa emosi, tersangka mengambil kardus yang berisi air mineral yang ada di dalam toko dan melemparnya ke arah kepala korban. Lalu korban kembali berdiri sambil memegang kepalanya dan berjalan mundur hingga dekat ke kamar mandi. Kemudian tersangka kembali mengambil dus berisi air mineral dan melemparkan ke arah kepala korban hingga membuat korban terjatuh di dalam. Ya pemirsa, kasus pembunuhan bos toko sembako terjadi pada hari Sabtu 31 Mei lalu. Jasad korban ditemukan oleh keluarganya dalam kondisi bersimbah darah di dalam kamar mandi. Sabtu 31 Mei 2025 pagi, warga di sekitar Jalan Raya Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat dibuat gempar. Pasalnya, pria yang akrab dengan sebutan Koh Alex ditemukan meninggal dunia di dalam toko sembakonya. Dugaan bahwa pria berusia 64 tahun tersebut menjadi korban pembunuhan pun menguat, karena tubuhnya ditemukan bersimbah darah dan tertutup kardus di dalam kamar mandi lantai 1. Jasad Koh Alex pertama kali ditemukan oleh istri dan anaknya yang curiga karena korban tak menjawab panggilan telepon. Korban biasanya membuka toko sejak pukul 8 pagi. Di hari nahas itu, karyawan toko yang datang mendapati toko masih tutup. Jam 8 udah buka. Jam 8 udah buka. Iya. Tadi tuh sempat anak buahnya sempat pulang dulu atau gimana, Pak? Pulang. Karena kenapa tuh? Dia datang jam 8 ke sini. Oke. Toko belum terbuka. Pembantunya langsung pulang dulu. Informasi dari istrinya. Oh, dari istrinya. Iya. Ada telepon ke sini dulu. Kok nggak diangkat-angkat di telepon. Langsung lah itu orang telepon ke istrinya gitu. Istrinya datang sini baru ketahuan gitu. Polisi pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Kecurigaan kemudian mengarah kepada salah satu karyawan bernama Andreas. Dalam waktu 24 jam, polisi menangkap pria 22 tahun tersebut yang bersembunyi di sebuah hotel mewah di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Dari penangkapan itu, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain uang tunai sekitar 84 juta rupiah, 1 unit sepeda motor, dan 2 ponsel. Andreas pun dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa intensif. Sakit hati dengan perkataan korban menjadi motifnya tega membunuh bosnya. Tersangka pun dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan dan pasal tentang pembunuhan. Ancamannya 15 tahun penjara. Tim Liputan, Berita 1.